pandemi yang sedang melanda dunia serta Indonesia berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga menerpa bidang sosial, ekonomi, bahkan sampai hal-hal religius. Disinilah iman kepada Tuhan mengajak kita untuk menghidupi identitas serta panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Tantangan bukanlah penghalang untuk tetap bertumbuh. Sebaliknya, justru mengajak kita untuk semakin berakar dalam Kristus di tengah terjangan badai. Mari menghaturkan sembah bakti dan syukur dalam ibadah ini, seraya memperteguhi iman kita bila badai hidup menerpa. Umat kekasih Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Ibadah saat ini berlangsung dalam terang tema beriman di tengah badai.
Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Iman kepada Kristus adalah sebuah anugerah yang disertai dengan panggilan di dalamnya. Sebagai sebuah anugerah, iman memberikan kemampuan untuk bertahan dan bertumbuh di tengah badai kehidupan. Namun, sebagai sebuah panggilan, iman mensyaratkan kemauan untuk terus mendekat kepada Kristus dan melaksanakan kehendaknya. Menyadari dua sisi ini, mari datang kepada Tuhan dalam doa. Allah Khalik langit dan bumi, ajarlah kami menanggapi tugas panggilan kami sebagai umat-Mu untuk berani menjalani kehidupan di tengah-tengah musim yang tidak selalu baik. Kuatkan hati dan iman kami untuk berani bersama Tuhan menempuh kehidupan ini. Kami menyadari musim dan keadaan sekitar kami tidak selalu baik selama kami masih mengembara di padang gurun kehidupan ini. Ajar kami percaya dan taat kepada firman-Mu sehingga kami dapat melampaui badai apapun yang terjadi. Seperti saat ini yang masih berlangsung, yaitu pandemi corona yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, kehidupan sosial, dan sebagainya. Kuatkan kami dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 menyatakan anugerah kepada kita yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah
bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Umat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menerima sapaan sabda. Maka mari mempersiapkan hati di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, syukur kami naikkan padamu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau mengundang kami untuk tetap menyatakan sembah bakti serta syukur kepada Allah, yang mana di dalamnya kami merasakan pemeliharaan iman melalui sebuah ibadah. Maka kami semakin merasa damai sejahtera, karena di tengah-tengah ibadah ini Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu, yang akan menguatkan dan meneguhkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka sekarang tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, hati kami dibuka untuk mengerti maksud hati Tuhan, dan kemudian dapat kami lakukan dalam hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 yang demikian sabda Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta merenungkannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki keinginan, memiliki harapan, atau bahasa kerennya itu ekspektasi di dalam hidupnya. Ini dianggap dan dipandang sebagai sebuah kelumrahan, apalagi ketika kemudian dikaitkan dengan sebuah tindakan tertentu, sebuah pekerjaan tertentu, atau sebuah pengorbanan yang sudah dilakukan. Misalnya saudara, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dianggap wajar ketika orang kemudian berharap mendapatkan imbal balik, misalnya berupa gaji atau berupa fasilitas.
Bukan hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya materi, misalnya orang berkorban menolong orang lain, mungkin dia tidak mengharapkan imbal balik materi, tetapi ada ucapan terima kasih, ada pengakuan, ada penghargaan. Itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk diterima, bahkan kadang-kadang itu diharapkan. Saya sudah melakukan sesuatu kok, wajar dong kalau saya mengharapkan ucapan terima kasih, wajar dong kalau saya mendapatkan pengakuan, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk di dalamnya ketika berelasi dengan Tuhan, dikaitkan dengan janji-janji Tuhan atas kita. Seringkali kemudian orang beriman membangun ekspektasi tentang bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Ketika Tuhan dirasa memberikan janji bahwa pasti akan ada damai sejahtera, bahwa pasti ada keadaan yang baik, bahwa ada perlindungan dan sebagainya, orang beriman merasa berhak untuk mengklaim janji Tuhan, merasa berhak untuk mendapatkan itu semua dari Tuhan. Dan ketika kemudian itu tidak didapatkan, terjadilah masalah. Karena kemudian orang beriman merasa apa yang selama ini dibangun di dalam dirinya kok berbeda. Yang saya harapkan, saya dapatkan dari Tuhan kok ternyata berbeda. Itu seringkali jadi masalah. Karena kemudian kita merasa tidak terima, kok Tuhan begini toh. Kemudian kita menggugat Tuhan, seharusnya itu tidak begini loh Tuhan. Bahkan saudara-saudara, kadang tidak sedikit yang memilih untuk berbalik dari Kristus. Di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan, hal-hal seperti ini sangat rawan terjadi. Dan bahkan dikembangkan oleh beberapa komunitas orang beriman terbiasa untuk mengklaim janji Tuhan. Merasa bahwa saya berhak untuk mendapatkan itu semua dari Tuhan. Ketika yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda, kita menjadi tidak respect pada Tuhan, kita menjadi kecewa pada Tuhan, kita menjadi marah kepada Tuhan. Kita memupuk harapan Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita, namun ketika kenyataannya berbeda, sikap dan respon kita kepada Allah menjadi terpengaruh, relasi kita menjadi berubah. Nah, saudara-saudara, bacaan hari ini itu merupakan sebuah bacaan yang sudah sering kita baca, yaitu tentang Yesus yang berjalan di atas air. Tetapi uniknya, Yohanes menceritakan dengan gaya dan sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan Injil-Injil sinoptik lainnya. Kita tidak bisa melepaskan bacaan ini dari bacaan Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Cerita tentang Yesus dan para murid yang memberi makan 5.000 orang melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, ceritanya setelah selesai Yesus memberi mereka orang-orang banyak ini makanan 5 roti dan 2 ikan itu sisa 12 bakul. Orang banyak ini ingin menjadikan Yesus sebagai seorang raja. Orang-orang ini dipuaskan oleh Yesus dan mereka ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin mereka. Lah disinilah nampaknya kemudian Yesus merasa bahwa bukan itu panggilannya, sehingga ia memilih untuk menyingkir, ia memilih untuk menghindari orang banyak itu supaya dia tidak dijadikan raja. Karena memang bukan itu misi Kristus datang di tengah-tengah dunia. Persoalannya adalah, menurut sudut pandang Yohanes dan menurut beberapa penafsir, nampaknya para murid tidak terlalu terima ketika Yesus memilih untuk tidak mau dijadikan raja. Bahkan ketika Yesus memilih untuk menyingkir, menghindari kerumunan banyak itu termasuk meninggalkan para murid. Maka mereka kemudian memutuskan untuk menyeberang kembali ke Kapernaum, meninggalkan Yesus karena mereka antara sudah tidak sabar, atau mungkin ada rasa kecewa di dalam hatinya. Mas didadekake raja kok ora gelem. Kalau Yesus dijadikan raja, para murid ini kan juga akan dapat keuntungan. Mereka juga akan menjadi orang-orang dekat, menjadi kroni-kroni, menjadi partnernya Yesus yang juga akan mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Tapi rupanya mereka kecewa pada Yesus. Mereka memilih untuk meninggalkan Yesus dan di tengah-tengah perjalanan itu mereka berhadapan dengan badai, dengan angin yang bergelora. Mereka mencoba untuk mengendalikan perahu itu dengan kemampuan mereka sendiri, tetapi rupanya mereka tetap mengalami kesulitan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan itu rupanya Yesus kemudian datang mendekat pada mereka dengan berjalan di atas air.
Tetapi bukan itu yang menjadi pokok poin dari Yohanes. Yohanes justru mengatakan, maka ketakutanlah mereka. Orang-orang ini, murid-murid Yesus ini gagal mengenali Dia yang berjalan di atas air sebagai gurunya. Karena mereka terlalu berkonsentrasi kepada pikiran mereka sendiri, mereka berkonsentrasi kepada badai yang mereka hadapi sendiri, bahkan di dalam hatinya mungkin masih ada rasa gondok, rasa mangkal kepada Tuhan Yesus. Baru ketika Yesus berbicara, mereka mengenali Dia sebagai Sang Guru, dan mereka kemudian terselamatkan langsung sampai ke tujuan. Nah, di sini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Bahwa yang pertama, para murid ternyata tidak puas dengan keputusan sang guru yang menolak untuk dijadikan raja atas orang banyak. Karena mungkin ada bagian dari para murid yang membangun ekspektasi bahwa mereka mengikut Kristus supaya mereka mendapat keuntungan, supaya mereka mendapat kedudukan, supaya mereka kemudian juga mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Tapi pikiran Yesus ternyata berbeda. Sehingga para murid menjadi tidak puas dan memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah para murid gagal untuk mengenali Yesus di tengah-tengah usaha mereka sendiri. Karena mereka terlalu berkonsentrasi dengan diri mereka sendiri, dengan persoalan mereka sendiri. Sehingga mereka tidak mampu melihat dan mengenali pribadi yang datang kepada mereka, pribadi yang seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudara, ini unik. Karena para murid rupanya gagal mengelola kebersamaan mereka dengan Kristus yang sudah berjalan beberapa waktu lamanya. Para murid disibukkan dengan pikiran-pikiran mereka sendiri, dengan ekspektasi-ekspektasi mereka sendiri, sehingga kemudian menutup pengenalan akan Sang Guru. Nah, saudara umat Tuhan, dua hal ini seringkali terjadi ketika manusia termasuk orang beriman di dalamnya berhadapan dengan realitas kehidupan. Tanpa sadar, mungkin kita juga pernah membangun ekspektasi-ekspektasi, harapan-harapan ketika kita mengikut Kristus. Aku pengen begini, aku pengen begitu. Tetapi ketika itu tidak terjadi, kita kecewa kepada Tuhan, kemudian kita mencoba mewujudkan dengan kemampuan kita sendiri, sehingga kita gagal mengenali kehadirannya. Akibatnya adalah tidak sedikit yang runtuh imannya di tengah-tengah badai kehidupan, bukan karena badai itu sendiri, atau bukan karena Kristus yang tidak mendekat dan menolong mereka, melainkan karena mereka berorientasi hanya pada diri dan keinginan mereka sendiri. Ada banyak badai kehidupan yang bisa membuat kita berpaling dari Tuhan. Badai ekonomi, badai kesehatan, badai tahta jabatan, badai asmara, bahkan juga badai pelayanan di tengah-tengah gereja. Semua bisa memporak-porandakan iman kita ketika kita gagal memahami kehendak Tuhan dan gagal untuk menata diri sebagai orang beriman yang mengenali kehadirannya. Nah, maka saudara-saudara, ibadah hari ini mengajak kita untuk berefleksi diri terkait dengan ekspektasi-ekspektasi yang kita miliki. Mari kita melihat, apakah ekspektasi-ekspektasi kita, harapan-harapan kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan, atau itu sebenarnya adalah perwujudan keinginan kita sendiri? Mari berproses untuk memahami kehendak Tuhan, bukan sekedar kemauan, harapan, rancangan kita sendiri. Melihat apa yang Tuhan rancang dan kemudian berjalan di dalamnya, memang membutuhkan kerendahan hati untuk mengubur dalam-dalam apa yang menjadi ekspektasi kita dan kemudian menundukkan diri seutuhnya di bawah rencana Tuhan. Mungkin kita tidak akan melimpah dengan harta. Mungkin kita tidak akan sembuh total dari sakit penyakit. Mungkin kita tidak menduduki jabatan yang kita inginkan, tidak mendapat penghargaan seperti yang kita bayangkan, tidak mendapat jodoh seperti yang kita impikan, dan tidak mendapat penghormatan atas pelayanan yang selama ini kita kerjakan. Bisa jadi. Tetapi itu tidak masalah ketika kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu mewujudkan kehendak Tuhan. Maka mari berproses untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, dan jangan berusaha menutup kehadirannya dengan berbagai usaha kita. Tuhan bisa hadir dengan beragam cara.
yang mungkin bisa jadi tidak sama seperti apa yang kita bayangkan. Damai sejahteranya menguatkan kita di tengah-tengah badai, mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi ketika kita menundukkan diri di bawah kuasa Kristus, damai sejahtera itu betul-betul hadir. Maka kenalilah kehadirannya. Rasakan damai di tengah badai ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Dengan demikian kita akan bertahan, bahkan bertumbuh di dalam iman di tengah-tengah badai kehidupan. Salam Rahayu. Umat Tuhan, mari bersama berdiri, bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang tetap beriman kepada Tuhan di tengah badai, di segala abad dan tempat. Marilah kita nyatakan iman percaya kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan kembali duduk. Umat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Tetapi saat ini saya mengajak kita untuk berdoa dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan teks dari Santo Fransiskus dari Assisi, di dalam rangka memperteguh hidup beriman mengikut Tuhan. Mari bersama berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Amsal 11 ayat 24-25 menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari berdoa. Syukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengaruniakan segala yang kami perlukan menurut kemurahan-Mu. Maka kami mengungkapkan syukur kepadamu melalui persembahan ini ya Tuhan. Sucikanlah setiap tangan dan hati yang menghaturkan persembahan ini, serta majelis gereja yang mengelolanya. Berkati pekerjaan dan pelayanan kami, kiranya dapat mencukupkan kebutuhan kami serta kehidupan pelayanan di gereja kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersyukur
Umat kekasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasih-Mu kepada sesama. Jadilah pewarta kasih dan pemelihara iman. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam seluruh hidupmu. Maka mari kita melanjutkan hidup dengan penuh damai sejahtera, lakukanlah panggilan perintah Tuhan, dan hiduplah bersama-sama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang jaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang jaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan